Kasus prostitusi selebriti kembali terjadi seolah regulasi yang ada belum mampu memberantas itu semua. Dan kali ini lagi-lagi pemasarannya melalui media sosial. Dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengecek faktanya bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Silakan Dade. Ya, Zakia dan juga Ade Mulia serta pemirsa berjumpa lagi di Fact Check Metro Siang. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjemput rezeki 2019 tapi yang halal. Jadi ditegaskan kembali bahwa Vanessa Angel sudah dibebaskan kemarin oleh Polda Jawa Timur dan ditegaskan juga bahwa statusnya adalah saksi atau masih saksi. Walaupun dia dikenakan wajib lapor dan usai dibebaskan, Vanessa Angel juga mengungkapkan bahwa dia akan taat menjalani wajib lapor seperti yang sudah diberikan syaratnya oleh pihak Polda Jawa Timur. Saya ajak Anda untuk melihat kembali ini dia IG stories dari Vanessa Angel saat baru tiba di Surabaya, Jawa Timur sebelum terciduk tim Mapolda Jawa Timur. Apabila yang bersangkutan nanti ternyata di belakang hari kemudian terdapat hal-hal yang masuk pada persangkaan kita, yaitu memudahkan terjadinya kegiatan itu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadikan yang bersangkutan sebagai ditingkatkan dari saksi kepada tersangka. Itu apabila Itu tadi suara dari Kabid Humas Polda Jawa Timur yang tadi pagi diwawancarai oleh reporter Metro TV Monica Gracia di program Selamat Pagi Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa walaupun saat ini statusnya Vanessa Angel masih saksi, tapi jika terus dikembangkan tidak menutup kemungkinan Vanessa Angel ini statusnya bisa dikembangkan menjadi tersangka. Tapi pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mereview kembali ke belakang. Sebenarnya kasus Vanessa Angel ini bukan kasus selebritis pertama yang terjerat prostitusi, khususnya yang dipasarkan melalui media sosial. Jika kita ingat pada 2015 lalu, kita lihat slide-nya, ada artis di pusaran prostitusi kelas atas. Ada artis berinisial AA di 2015 yang tarifnya 80 juta sekali pakai atau sekali kencan. Mucikarinya adalah RA yang merupakan make up artis yang juga berkecimpung di dunia selebritis, dan menurut pengakuannya pada 2015 lalu dia memiliki 200 PSK dan 100 diantaranya adalah artis. Kita lihat berikutnya. Dan dari artis-artis yang dia pasarkan sekitar 100 orang ini, dia mendapatkan fee sekitar 20%. Saya juga akan mengajak Anda untuk melihat berapa sih tarif artis yang terjebak di dalam prostitusi online ini. Ada TB yang bertarif mencapai 200 juta rupiah, tapi siapakah TB ini? Silahkan Anda tebak sendiri. Dan lebih murah sedikit ternyata ada JD yang tarifnya 150 juta rupiah. Barusan diungkapkan di Headline News pukul 12 menurut Kapolda Jawa Timur, tarif artis yang dipasarkan melalui media sosial di internet antara 20 juta sampai 100 juta rupiah. Tapi ternyata TB dengan JD ini tarifnya mencapai 200 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Lalu siapa yang paling murah? Kita lihat ada di urutan paling bawah dari berita ini, yaitu ada artis yang berinisial FNP dengan tarif 20 juta rupiah. Dan ternyata kepolisian juga mengakui bahwa memang sulit pemirsa untuk memberantas prostitusi, khususnya melalui atau yang disiarkan melalui media online seperti media sosial dan lain sebagainya. Bahkan dalam berita ini juga pada rentang waktu antara 2009 hingga 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya lebih dari 800.000 website prostitusi dan beberapa di antaranya memasarkan artis sebagai pemberi jasa prostitusi. Tapi pemirsa, kenapa pemakai dan penjual tidak bisa dihukum? Sementara mucikari sebagai orang tengah yang menjembatani antara pemakai dan penjual tadi bisa dihukum. Kita lihat data dan faktanya. Bisakah pelanggan prostitusi dijerat hukum? Bisa, tapi masih tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Mucikari bisa dijerat pasal 296 KUHP Junto 506 dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Lalu bagaimana dengan pemakai dan pemberi jasa? Sesuai dengan pertanyaan tadi, ternyata belum ada pasal dalam KUHP yang mengatur penegakan hukum untuk mereka, pemakai maupun pemberi jasa. Tapi pemirsa, pemakai jasa bisa dijerat pasal 284, tapi sayangnya pasal 284 ini masih bersifat delik aduan, yang artinya hanya bisa untuk mereka yang sudah menikah. Jadi penggunaan pasal 284 ini hanya bisa menjerat pemakai jasa jika suami atau istrinya mengadu kepada kepolisian. Dan pemirsa, kita lihat lagi seperti peribahasa,
lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegah dari prostitusi online ini? Saya mengutip pengamat sosial Universitas Indonesia Rislawan yang menegaskan bahwa sebenarnya semua masalah ini penyelesaiannya, penekanannya ada di tangan pemerintah dan caranya dengan memperketat undang-undang IT, undang-undang pornografi dan juga undang-undang pernikahan. Sama seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa delik aduan dari undang-undang pernikahan ini hanya bisa dilakukan jika suami atau istri, pelaku atau pemberi atau penerima jasa melaporkannya kepada kepolisian. Tapi ternyata sejak 2015 lalu juga Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Komisi Fatwa MUI sudah memberikan solusi kepada masyarakat. Yang pertama, jangan ragu untuk pemerintah merombak KUHP karena semua yang terlibat mesti kena hukum, tidak hanya mucikarinya saja. Walaupun mucikarinya juga dihukumnya hanya 1 tahun 4 bulan penjara. Dan MUI juga menegaskan bahwa sanksi berat dan penegakan hukum ini harus diawasi untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, penting tidak penting, pendalaman agama bagi masyarakat juga harus terus dilakukan. Kita lihat kembali pernyataan dari Vanessa Angel pada Minggu sore sesaat setelah dia dibebaskan usai diperiksa di Polda Jawa Timur. Ya, saya menyadari bahwa kesalahan dan kejelasan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang. Ke depan saya akan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Oke, jadi mari sama-sama kita menjemput rezeki di 2019 dengan halal. Tapi yang pasti minta maaf tidak menyelesaikan urusan. Karena kalau polisi maha memaafkan, tentunya prostitusi tidak selesai-selesai di negeri ini. Saya kembalikan ke Ade dan Zakia di Studio 1 Metro TV.